Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Hasnarianti. Pada video kali ini saya akan membahas materi texture pen dengan subbahasan materi menganalisis unsur-unsur pembangun yang terdapat di dalam cerpen. Baik, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas dan mendiskusikan secara bersama mengenai informasi dan nilai-nilai kehidupan yang terdapat di dalam cerpen. Oleh karena itu, pada pembahasan unsur pembangun cerpen, Ibu harapkan Anda bisa memahami lebih baik mengenai cerpen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar para siswa-siswa hebat dimanapun kamu berada. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi meneladani kehidupan dari cerita pendek. Jadi kita sudah berada pada materi bab keempat. Pada materi sebelumnya, para siswa-siswa hebat sekalian sudah mempelajari materi tentang teks prosedur, teks eksplanasi, dan teks ceramah. Pada materi kali ini, cerita pendek, sebelumnya para siswa sudah mempelajari mengenai nilai-nilai kehidupan dalam cerita pendek. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai menganalisis unsur-unsur pembangun yang terdapat di dalam cerita pendek. Pada video kali ini, pembahasan materi kita adalah menganalisis unsur-unsur pembangun cerita pendek. Sebelum itu, saya akan bertanya terlebih dahulu, seberapa sering Anda membaca cerita pendek? Apakah 1 kali dalam seminggu, 2 atau 3 kali dalam seminggu, ataukah Anda membaca cerita pendek setiap hari? Pertanyaan ini tentu harus Anda tujukan pada diri sendiri. Mengapa pertanyaan tersebut perlu Anda jawab? Karena pertanyaan tersebut seberapa Anda sering membaca cerpen itu akan menentukan bahwa Anda suka atau tidak dengan cerpen. Jadi seperti itu. Nah baik, sebelum kita masuk ke unsur-unsur pembangun cerita pendek, kita harus tahu dulu apa itu cerita pendek. Jadi cerita pendek itu atau disebut cerpen merupakan jenis karya sastra yang dikisahkan dalam bentuk tulisan yang berwujud cerita secara pendek, jelas, dan ringkas. Jadi namanya cerita pendek berarti isi ceritanya juga pendek. Pendek bukan berarti hanya 1 hingga 2 paragraf. Nah, cerpen juga bisa dimaknai sebagai sebuah prosa fiksi yang isinya tentang pengisahan dan hanya terfokus pada satu konflik yang berpusat pada satu konflik atau satu masalah saja. Jadi cerpen itu hanya memiliki satu konflik atau satu masalah saja yang harus dipecahkan. Berbeda dengan novel. Novel memiliki banyak konflik yang harus dipecahkan, tetapi cerpen hanya punya satu konflik. Jadi harus diingat, hanya punya satu konflik. Pada pelajaran sebelumnya, para siswa telah mempelajari tentang nilai-nilai kehidupan yang terdapat dalam teks cerpen. Nah, tentu saja untuk mengetahui dan memahami nilai-nilai kehidupan yang terdapat dalam teks cerpen, para siswa sudah dibekali dengan beberapa pertanyaan-pertanyaan dasar. Pertanyaan-pertanyaan tersebut misalnya, siapa saja tokoh yang ada dalam cerpen tersebut? Bagaimana watak tokoh yang ada dalam cerpen tersebut? Di mana dan kapan peristiwa itu terjadi? Apa maksud yang tersembunyi di balik sikap tokoh? Lalu, apa saja pesan yang tersembunyi di dalam cerpen tersebut? Nah, pertanyaan-pertanyaan tersebut itu sebenarnya mengacu pada unsur-unsur pembangun cerpen. Iya, inilah yang menjadi pembahasan materi kita kali ini. Nah, unsur-unsur pembangun cerpen itu sendiri biasa kita sebut dengan istilah unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Tetapi perbedaan itu tentunya juga ditentukan berdasarkan unsur intrinsik itu sendiri adalah unsur yang berada langsung di dalam isi teks cerpen itu, seperti tokoh, tema, amanat, alur, penokohan, latar, dan gaya bahasa. Sedangkan unsur intrinsik itu sendiri adalah ekstrinsik itu sendiri adalah unsur yang berada di luar isi teksnya. Misalnya nilai-nilai kehidupan yang sudah pernah para siswa pelajari sebelumnya. Selanjutnya kita masuk ke unsur-unsur intrinsik cerita pendek bagian pertama, yaitu tema.
Tema ini merupakan gagasan yang menjalin struktur isi cerita. Jadi, gagasan yang menjalin struktur isi cerita tersebut. Nah, tema suatu cerita itu menyangkut segala persoalan, baik itu berupa masalah kemanusiaan, kekuasaan, kasih sayang, kecemburuan, persahabatan, dan sebagainya. Jadi tema ini bisa menyangkut secara keseluruhan setiap masalah yang terdapat di dalam cerita itu. Nah, bagaimana mengetahui tema suatu cerita? Tentunya diperlukan apresiasi menyeluruh terhadap berbagai unsur karangan itu. Yang mana yang termasuk apresiasi menyeluruh? Misalnya, kita harus mengetahui terlebih dahulu rangkaian peristiwa yang membentuk alur cerita dalam cerpen tersebut. Nah, harus melalui alur ceritanya, kemudian harus mengetahui tokoh-tokohnya siapa saja dan dialog antar tokoh tersebut. Jadi seperti itu ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke unsur pembangun cerita pendek bagian kedua, yaitu amanat. Nah, apa itu amanat? Amanat itu biasa kita kenal dengan istilah pesan. Jadi, pesan. Nah, setiap cerita itu memiliki pesan yang ingin disampaikan di dalam cerita. Jadi, setiap cerita memiliki pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang di dalam cerita tersebut. Amanat ini sifatnya tersirat apa tersurat. Jadi amanat cerpen itu sifatnya tersirat. Apa itu tersirat? Tersirat itu artinya disembunyikan pengarangnya di balik peristiwa. Jadi peristiwa yang membentuk isi dari cerpen tersebut. Jadi tidak langsung disampaikan amanatnya ini, pesannya ini, tetapi biasanya tersembunyi. Nah, yang tersembunyi itulah yang menjadi pesan tersendiri. Para siswa sekalian sudah membahas cerpen tentang Aktu Mate dan cerpen Lelaki Sunyi yang kita diskusikan pada pertemuan sebelumnya. Apakah pesan yang disampaikan di dalam kedua cerpen tersebut tersirat atau tersurat? Nah, kedua cerpen tersebut itu memiliki pesan atau amanat yang tersirat atau tidak tersampaikan secara langsung. Ya, bagaimana caranya agar kita bisa memahami kehadiran dari amanat yang terdapat di dalam cerita tersebut? Jadi caranya itu adalah tentu dengan mengetahui terlebih dahulu apa itu tema cerita yang terdapat di dalam cerita tersebut. Jika tema ceritanya sudah kita peroleh, misalnya temanya itu adalah perjuangan kemerdekaan, maka cerita itu pun tidak jauh tentang pentingnya mempertahankan kemerdekaan. Jadi seperti itu ya. Selanjutnya kita akan memaparkan mengenai unsur intrinsik bagian ketiga, yaitu tokoh dan penokohan. Sebelum kita masuk apa itu penokohan, tentu para siswa harus tahu terlebih dahulu apa atau siapa itu tokohnya. Jadi tokoh itu adalah orang yang melakukan perbuatan atau mengalami peristiwa dalam sebuah karya cerita. Jadi tokoh ini adalah pelaku yang terdapat di dalam cerita pendek tersebut. Sedangkan apa itu penokohan? Penokohan ini adalah cara pengarang menggambarkan dan mengembangkan karakter tokoh dalam cerita. Jadi cara pengarang menggambarkan atau mengembangkan karakter tokoh-tokoh dalam cerita. Bagaimana caranya? Caranya tentu saja melalui teknik-teknik yang akan saya jelaskan nanti. Nah, penokohan itu sendiri mengacu pada apa sehingga kita bisa lebih memahami. Jadi penokohan itu sendiri mengacu pada satu pandangan. Jadi pandangan. Pandangan. Kedua ada sifat, kemudian ada sikap dan emosi yang dimiliki oleh tokoh di dalam cerpen tersebut. Jadi kita lihat dari apa pandangannya, bagaimana sifat tokohnya, bagaimana sikap tokohnya, dan emosi yang dimiliki oleh tokoh tersebut. Jadi itu. Nah, tokoh dalam cerpen ini sendiri tentu memiliki watak yang berbeda-beda. Jadi wataknya inilah yang masuk pada pembahasan mengenai penokohan.
Nah, baik, sekarang cara-cara penggambaran karakteristik tokoh. Jadi, cara pertama itu adalah dengan teknik analitik langsung. Jadi, kita bisa mengetahui karakter atau watak dari seorang tokoh di dalam cerita pendek itu dengan cara melihat secara langsung bagaimana sifat yang dimiliki. Inilah yang disebut dengan teknik analitik langsung, atau biasa kita kenal dengan istilah teknik naratif. Jadi, teknik naratif. Oke, jadi gitu ya. Nah, teknik naratif ini apa? Jadi teknik naratif ini adalah teknik yang menggambarkan atau mendeskripsikan tokoh secara langsung oleh pengarang dan tidak berbelit-belit. Jadi tidak berbelit-belit. Melalui narasi tentu saja pengarang langsung menyebutkan watak atau karakter tokoh tersebut. Mari kita lihat contohnya pada kalimat berikut ini. Alam termasuk siswa yang paling rajin di antara teman-temannya. Ia pun tidak merasa sombong. Tidak merasa sombong ya. Walaupun berkali-kali dia mendapat juara bela diri. Sifat itulah yang menyebabkan ia banyak disenangi oleh teman-temannya. Nah, pertanyaannya adalah dari teknik analitik langsung ini, bagaimana kita mengetahui karakter Alam? Nah, di sini tergambar secara langsung. Jadi, siswa yang paling rajin, berarti Alam itu karakternya rajin. Kemudian, ia pun tidak merasa sombong. Jadi, tidak merasa sombong. Jadi, paling rajin, kemudian tidak merasa sombong, kemudian banyak disenangi. Jadi seperti itu. Jadi rajin, tidak sombong, dan banyak disenangi. Nah, inilah yang menjadi bahasan dari teknik analitik langsung, gitu ya. Berikutnya adalah teknik penggambaran fisik dan perilaku tokoh. Jadi fisik dan perilaku tokoh, gitu ya. Nah, mari kita lihat contohnya. Jadi kalau penggambaran fisik ini tentu saja berhubungan dengan fisiologis atau ciri-ciri fisik. Misalnya ciri-ciri tubuhnya mulai dari hidung, kemudian bibir, bentuk kepala, raut muka, tampang, rambut, warna kulit, aksesoris yang dipakai, jenis kelamin, dan usia. Jadi dari penggambaran fisik itu bisa diketahui bagaimana karakternya tokoh ini. Kemudian yang kedua adalah penggambaran perilaku tokoh. Jadi penggambaran perilaku tokoh di sini adalah tindakan yang dilakukan oleh tokoh tersebut. Oke. Kita langsung lihat pada contoh kalimatnya. Nah, contohnya adalah seperti sedang berkampanye, orang-orang desa itu serempak berteriak-teriak. Jadi teriak-teriak. Mereka menyuruh camat agar secepatnya keluar kantor. Jadi mereka menyuruh camat agar secepatnya keluar kantor. Ya, tak lupa mereka mengacungkan tangan walau dengan perasaan yang masih juga ragu-ragu. Jadi di sini penggambaran fisiknya mereka mengacung-acungkan tangannya, gitu. Malah ada di antara mereka sibuk sendiri menyeragamkan acungan tangannya agar tidak kelihatan berbeda dengan orang lain. Sudah barang tentu suasana di sekitar kecamatan menjadi riuh, bukan saja oleh demonstran-demonstran dari desa itu, tapi juga oleh orang-orang yang kebetulan ada di sana. Nah, bagaimana sifat atau karakter yang dimiliki oleh tokoh berdasarkan penggambaran fisik dan perilaku tokoh ini. Jadi pertama, siapa tokohnya? Tokohnya ini adalah orang-orang desa dan camat. Nah, bagaimana karakter yang dimiliki berdasarkan fisik dan perilaku tokohnya. Jadi di sini ada serempak berteriak-teriak. Jadi serempak berteriak-teriak ya. Jadi berteriak. Jadi orang-orang desa itu. Nah, berteriak-teriak. Dari kata-kata ini, penggambaran fisik ini adalah perilaku tokohnya, yaitu mereka berteriak. Siapa yang diteriaki? Yang diteriaki itu adalah Pak Camat.
Jadi mereka menyuruh Pak Camat. Jadi mereka menyuruh camat agar secepatnya keluar kantor. Jadi berdasarkan dari perilaku tokoh orang-orang desa itu, mereka berteriak dan menyuruh camat. Kita menyimpulkan bahwa karakter yang dimiliki mereka itu adalah karakternya tidak sopan dan tidak menghargai. Harusnya mereka masuk dengan baik-baik ke kantor dan meminta baik-baik kepada Pak Camatnya agar keluar kantor. Jadi gitu. Jadi ini fisik dan perilaku tokoh ya. Selanjutnya adalah penggambaran lingkungan kehidupan tokoh. Jadi penggambaran lingkungan kehidupan tokohnya. Jadi karakternya tokoh itu juga bisa kita ketahui dari penggambaran lingkungan tokoh itu berada. Contoh kalimatnya, Desa Karangsaga tidak kebagian aliran listrik, padahal kampung-kampung tetangganya sudah pada terang semua. Bagaimana karakter dari tokoh yang berada di Desa Karangsaga ini? Kalau kita melihat secara sepintas, berarti orang-orang atau masyarakat di Desa Karangsaga ini termasuk orang-orang yang bisa bersabar, karena meskipun kampung tetangganya sudah terang semua dan mereka tidak kebagian aliran listrik. Jadi lingkungan tokohnya itu mereka adalah orang-orang yang sabar menerima keadaan atau lingkungan sekitarnya. Berikutnya adalah penggambaran tata kebahasaan tokoh. Jadi di sini maksudnya adalah watak atau karakter tokoh tersebut bisa dilihat dari tata kebahasaan yang disampaikan oleh tokoh tersebut. Perhatikan contoh kalimatnya. Dia bilang bukan maksudnya menyebar provokasi, tapi apa yang diucapkannya benar-benar membuat orang sedesa marah. Dari kalimat tersebut, dia bilang bukan maksudnya menyebarkan provokasi, bahkan sampai membuat orang sedesa marah, membuktikan bahwa tokoh tersebut salah dalam menyampaikan maksud yang ingin disampaikan kepada orang desa tersebut. Jadi di sini sangat penting sekali memperhatikan kalimat atau bahasa yang kita gunakan agar tidak menyebabkan orang lain salah paham. Berikutnya adalah pengungkapan jalan pikiran tokoh. Jadi pengungkapan jalan pikiran tokoh, karakter tokoh tersebut bisa kita ketahui melalui jalan pikiran dari tokoh tersebut. Mari kita baca contoh berikut ini. Ia ingin menemui anak gadisnya itu tanpa ketakutan. Ingin ia mendekapnya, mencium bau keringatnya. Dalam pikirannya, cuman anak gadisnya yang masih mau menyambut dirinya. Dan mungkin ibunya seorang janda yang rentah tubuhnya masih berlapang dada menerima kepulangannya. Jadi pada kalimat tersebut tergambar bahwa tokoh tersebut benar-benar menyayangi anak dan ibunya. Jadi di sini bisa kita lihat dari jalan pikiran tokohnya. Nah, yang terakhir adalah penggambaran oleh tokoh lain. Jadi di sini karakter seorang tokoh dari cerpen tersebut bisa kita ketahui dari pembicaraan orang lain. Contohnya, ia paling pandai bercerita, bernyanyi. Ia paling pandai bercerita, bernyanyi, dan menari. Tak jarang ia bertandang ke rumah sambil membawa aneka brosur barang-barang promosi. Yang menjengkelkan saya, seluruh keluargaku jadi menaruh perhatian kepadanya. Nah, di sini tokoh saya memikirkan tokoh dia yang pandai bercerita, bernyanyi, dan menari, dan juga bisa membuat keluarganya perhatian kepadanya. Jadi berarti tokoh dia ini adalah orang yang mudah bersosialisasi atau bergaul dengan orang lain berdasarkan pandangan dari tokoh saya yang menggambarkan tokoh si dia tersebut. Bagian selanjutnya dari unsur pembangun cerpen adalah alur. Jadi alur. Apa itu alur? Alur merupakan pola pengembangan cerita yang terbentuk oleh hubungan sebab akibat ataupun bersifat kronologis. Jadi di sini pola pengembangan cerita atau biasa juga kita kenal dengan istilah plot atau jalan cerita. Jadi pola pengembangannya di sini sangat beragam sekali. Jadi misalnya pola pengembangan cerita atau alur jalan cerita itu harus menarik,
harus menarik, kemudian jalan ceritanya harus mudah dipahami dan logis atau masuk akal. Nah, jalan cerita suatu cerpen kadang-kadang berbelit-belit dan penuh kejutan. Inilah yang dinamakan dengan plot twist. Juga kadang-kadang sederhana. Jadi sebenarnya di dalam cerpen itu jalan ceritanya tidak terlalu banyak ya, karena konfliknya satu, sehingga untuk penyelesaiannya juga tentu tidak akan terlalu susah. Jadi jalan ceritanya di sini lebih kepada sederhana dan kadang juga penuh kejutan, tidak disangka-sangka pada bagian ending atau akhir cerita tersebut. Selanjutnya unsur pembangun cerpen yang kelima adalah latar. Jadi latar atau setting. Jadi latar atau setting ini meliputi tempat, waktu, dan budaya yang digunakan dalam suatu cerita. Jadi latar tempat, latar waktu, dan latar budaya. Biasa juga sih ada tambahannya, yaitu latar suasana ya. Nah, latar dalam suatu cerita bisa bersifat aktual atau bisa pula imajinatif. Jadi maksudnya di sini adalah aktual itu, faktual itu maksudnya kalian boleh memilih tempatnya, misalnya Maros, Moncong Loe. Nah, ini boleh faktual, tetapi kejadian di masyarakat atau kejadian ceritanya tentu tidak boleh sesuai dengan itu. Kemudian imajinatif artinya kita boleh menciptakan tempat yang sesuai dengan imajinasi kita. Jadi sesuai dengan imajinasi, misalnya tempatnya di mana, tidak ada di Indonesia ini, tentu saja boleh. Jadi itu diperbolehkan ya, karena ini cerita fiksi, bukan cerita dongeng. Salah. Maaf, maksud saya bukan cerita fakta. Berikutnya adalah latar ini sendiri berfungsi untuk mempertegas keyakinan pembaca terhadap jalannya suatu cerita. Jadi latar ini berfungsi memperkuat atau mempertegas keyakinan pembaca terhadap jalan cerita tersebut. Jadi apabila pembaca sudah menerima latar itu sebagai sesuatu yang benar adanya, maka cenderung dia pun akan lebih siap dalam menerima pelaku atau kejadian-kejadian yang berada dalam latar itu. Jadi contohnya dalam cerpen Lelaki Sunyi itu, latarnya misalnya di Buta Turatia atau Jenek Ponto, dan latarnya di Makassar atau Pantai Losari. Jadi latar tempat ini sifatnya faktual, jadi ada, tidak direka-reka atau tidak direkayasa. Tentu saja misalnya Buta Turatia itu berada di Jenek Ponto, sedangkan Pantai Losari itu adalah berada di Makassar. Jadi dia sifatnya faktual dan tidak imajinatif. Nah, dengan adanya latar tempat ini membuktikan akan memperkuat pembaca untuk menerima cerita ini. Oh iya, ini adalah cerita tentang di daerah ini, sehingga dia lebih percaya dan lebih membuatnya tertarik untuk membaca sampai akhir. Kemudian latar waktu itu apa? Latar waktu itu berhubungan dengan waktu kejadian atau waktu peristiwa yang terjadi dalam cerita. Jadi kapan, apakah itu bentuknya zaman, jam, hari, waktu, dan sejenisnya. Kemudian budaya yang digunakan dalam suatu cerita atau kebiasaan-kebiasaan yang digunakan di dalam sebuah cerita, misalnya budaya apa, bisa kita lihat di dalam cerita pendek Atumate yang pernah kita diskusikan. Tentunya di sini budaya Atumate yang digunakan oleh masyarakat Jenek Ponto itu menjadi sesuatu yang menarik, sehingga mempertegas bahwa ini ceritanya memang ada di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan yang terakhir adalah latar suasana. Biasanya ini lebih kepada suasana yang terdapat dalam cerpen tersebut. Misalnya suasana menegangkan atau horor tentu membuat kita juga akan terasa menegangkan. Suasananya penuh kegembiraan tentu membuat juga mood kita menjadi lebih baik atau lebih bahagia. Kemudian yang terakhir adalah gaya bahasa. Jadi gaya bahasa ini atau gaya penceritaan. Apa fungsinya dari gaya bahasa ini? Jadi fungsinya itu untuk menciptakan suatu nada atau suasana persuasif serta merumuskan dialog yang mampu memperlihatkan hubungan dan interaksi antara sesama tokoh gitu. Nah, kemampuan sang penulis menggunakan bahasa secara cermat dapat menjelmakan suasana yang berterus terang atau satiris. Jadi di sini sebenarnya gaya penceritaan atau gaya bahasa itu sangat menentukan sekali ya. Kalau misalnya penulis menggunakan gaya penceritaan yang ringan, biasanya pembaca lebih suka karena sifatnya lebih ke bahasa sehari-hari, sehingga pembaca lebih memahami dan mengerti apa yang terdapat dalam cerita tersebut. Tetapi kadang juga ada penulis yang memasukkan gaya bahasa yang berupa majas, menyelipkan gaya bahasa berupa majas tersebut atau ungkapan-ungkapan. Tujuannya apa? Supaya cerita pendek itu bisa terlihat indah atau nampak indah di mata pembaca. Demikian.
Demikian pembahasan kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton video saya. Jangan lupa untuk menonton video berikutnya dengan materi pembahasan yang lebih menarik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.